Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurhayati. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini Mimin akan membahas mengenai KKN yang berada di salah satu dusun di Lombok, di mana para mahasiswa dalam kisah ini mengalami berbagai kejadian mistis selama mereka berada di dusun tersebut. Penasaran dengan kisahnya? Silakan simak video ini sampai selesai. Kisah ini bermula ketika salah satu universitas yang ada di Mataram melakukan kegiatan PLK, di mana 10 di antara mahasiswa tersebut ditempatkan di sebuah dusun, sebut saja dusun S di Kabupaten Lombok Barat. Pada awalnya mereka melakukan pelepasan mahasiswa KKN di sebuah kantor desa, di mana saat itu mereka disambut langsung oleh kepala desa. Ke-10 mahasiswa tersebut terdiri dari 6 mahasiswa perempuan dan 4 mahasiswa laki-laki, di mana mahasiswa perempuan itu bernama Dewi, Putri, Fatimah, Dian, Lina, dan Lina. Sedangkan mahasiswa laki-lakinya terdiri dari Wawan, ketua kelompok, ada juga Udin, Bagas, dan Dani. Setelah proses penyerahan selesai, akhirnya mereka pun menuju ke dusun yang telah ditetapkan, dan di sana mereka sudah mendapatkan sebuah posko, yang dimana posko itu merupakan salah satu rumah warga yang pemiliknya pergi ke luar negeri, di mana rumah tersebut dijaga oleh seorang warga juga di sana yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik rumah tersebut. Si penjaga rumah ternyata memiliki seorang anak perempuan berusia sekitar 8-9 tahunan. Ketika tiba di kawasan dusun, mereka mulai merasakan sebuah keanehan, di mana para warga di sana menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Walaupun mereka disambut dengan hangat, namun dalam hati mereka ada sesuatu yang aneh dengan warga-warga di sana. Mereka menatap para mahasiswa dengan tatapan yang aneh, seolah-olah di dalam diri mereka ada keinginan tersembunyi terhadap para mahasiswa tersebut. Setibanya mereka di posko tempat mereka menginap selama mereka menjalani KKN, mereka mulai membereskan barang-barang mereka dan belum terjadi sesuatu yang aneh. Namun pada malam harinya, ketika mereka hendak tidur, di mana posisinya mereka tidur di ruang tamu dengan menggelar tikar dan kasur lipat, mereka tidur bersama-sama di sana. Ketika tengah malam, saat mereka sudah mulai terlelap, Dewi, salah satu mahasiswa perempuan, terbangun dari tidurnya karena mendengar suara air yang berasal dari kamar mandi yang letaknya berada di luar rumah. Kamar mandi para warga memang rata-rata dibuat di luar rumah, di mana kamar mandi mereka itu masih sangat sederhana, terbuat dari anyaman bambu yang digunakan sebagai dinding setinggi badan manusia, sehingga apabila seorang melihat ke arah kamar mandi dari luar, mereka masih bisa melihat kepala orang yang sedang mandi di sana. Dewi yang mengalami kejadian aneh tersebut berusaha mengabaikan kejadian malam itu, dan hingga pada malam kedua kembali lagi dia mendengar suara air yang digunakan di kamar mandi. Karena merasa aneh, pada keesokan harinya dia mencoba bertanya kepada teman-temannya apakah mereka juga mendengarkan suara yang dia dengar tersebut, dan ternyata teman-temannya juga mendengarkan suara yang sama. Keanehan pun tidak hanya sampai di sana. Ketika para warga yang mereka lewati rumahnya mulai mengajak mereka untuk mampir,
Jika salah seorang warga mengajaknya, maka warga-warga di rumah-rumah yang lain juga berusaha mengajak mereka untuk mampir di rumahnya dengan keadaan seolah-olah mereka berebutan untuk mengajak para mahasiswa sekedar singgah di rumah mereka. Dengan kondisi tersebut, mahasiswa pun merasa enggan untuk mampir ke rumah warga. Hal aneh lain yang mereka alami adalah ketika mereka bertamu ke rumah kadus, di mana mereka diajak duduk-duduk di teras rumahnya. Dan ketika mereka duduk-duduk itu, mereka mencium bau yang sangat aneh berasal dari asap rokok kadus. Asap rokok tersebut membuat mereka menjadi pusing sehingga mereka merasa tidak betah untuk duduk berlama-lama di sana. Tak hanya itu, kejadian aneh lainnya pun masih terus terjadi, di mana saat Putri dan Lina memasak di dapur. Posisi dapur itu memiliki sebuah jendela, di mana apabila seseorang menengok ke dalam rumah, mereka akan bisa melihat kegiatan yang dilakukan orang-orang di dapur tersebut. Saat Putri dan Lina sedang memasak, saat itu Putri sedang menggoreng sesuatu di atas kompor. Dia hendak mengambil bumbu yang berada di lemari tepat di belakangnya. Saat dia akan membalikkan badannya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan anak kecil perempuan yang menengok dari luar jendela. Saat mereka beradu tatap, anak itu pun melemparkan sebuah senyuman menyeringai yang cukup aneh menurut Putri. Dalam kondisi terkejut tersebut, anak itu kemudian pergi meninggalkan tempat itu tanpa sepatah kata. Kejadian itu terus berlangsung hampir setiap mereka memasak. Pada malam ketiga, saat itu ketika mereka hendak tidur, Putri merasa agak gelisah, sehingga dia beberapa kali memperbaiki posisi tidurnya. Ketika dia akan berpindah posisi, dia sedikit membuka matanya, dan secara tiba-tiba dia melihat sesosok pocong melayang di langit-langit ruang tersebut. Kejadian itu terjadi begitu cepat, namun tampak jelas sekali terlihat olehnya sosok tersebut menghilang secara tiba-tiba. Semenjak kejadian malam itu, Putri seringkali mengalami kesurupan. Karena terlalu sering dia mengalami kesurupan itu, akhirnya dia dibawa pulang untuk berobat. Namun belum lama Putri dibawa pulang untuk berobat, giliran si Danu yang mengalami kesurupan, dan akhirnya dia dibawa pulang juga. Satu lagi kejadian aneh yang lagi-lagi menimpa mereka, seperti seringnya para tetangga itu membawakan makanan yang sudah matang untuk mereka. Namun ketika mereka membawanya masuk dan mencoba untuk membukanya, ternyata makanan-makanan tersebut dalam kondisi yang tidak layak konsumsi, sehingga pada akhirnya mereka pun harus membuang makanan-makanan tersebut. Pada hari kelima, dosen pembimbing mereka datang berkunjung ke posko. Anehnya, saat dosen tersebut tiba di halaman depan rumah tempat mereka tinggal, dosen tersebut tidak mau masuk. Dia terus menolak ketika mahasiswa mengajaknya masuk. Akhirnya mereka pun hanya berbincang-bincang di halaman rumah. Namun di akhir pembicaraan dosen itu, dia malah menyarankan mereka untuk pindah tempat tinggal selama PKL, tanpa menjelaskan apa penyebabnya menyarankan hal tersebut. Pada malam harinya, saat Wawan, si ketua kelompok, hendak keluar menuju kamar mandi sekitar jam 2 sampai jam 3, dia melihat
Di dalam kamar mandi ternyata ada seorang yang mandi. Saat dia mencoba melongok, ternyata dia menemukan anak si penjaga rumah sedang mandi di tengah malam. Dia merasa semakin janggal dengan kejadian-kejadian yang telah mereka alami selama itu. Hingga akhirnya dia mulai mempertimbangkan untuk pindah ke tempat yang lain. Keesokan harinya, Wawan pun mendapatkan telepon dari Ustadz tempat si putri diobati. Ustadz itu menyarankan mereka untuk segera pergi dari tempat itu dengan menekankan mereka harus segera pergi sebelum maghrib tiba. Jika tidak, maka akan terjadi sesuatu yang akan membahayakan keselamatan mereka. Karena semakin dalam kondisi tersebut, Wawan pun membulatkan tekad untuk mengajak teman-temannya pergi dari tempat itu hari itu juga. Sebelum mereka berangkat, Wawan pun mendatangi rumah Kadus untuk meminta izin. Awalnya Kadus tersebut berusaha menahan mereka untuk tetap berada di sana. Namun dengan berbagai alasan yang dibuat secara logis oleh Wawan, akhirnya Pak Kadus terdiam dengan muka yang agak kesal. Namun tanpa menunggu waktu lama, Wawan pun berpamitan dan segera menemui teman-temannya. Selanjutnya dia mengajak teman-temannya untuk berkemas-kemas membawa barang-barang yang sebisa mereka bisa segera bawa dari tempat itu. Wawan pun menemui kepala desa untuk meminta pindah lokasi ke posko di dusun yang lain. Dan di sanalah pada akhirnya dia pun mengetahui bahwa menurut Pak Kades, dusun tempat posko mereka merupakan tempat yang hampir semua masyarakatnya menganut ilmu hitam, yang salah satunya adalah selat. Mereka pun akhirnya sadar bahwa semua kejadian aneh yang mereka alami itu berkaitan dengan keadaan daerah tersebut. Saat mereka tiba di posko mereka yang baru, tiba-tiba Pak Kadus dari desa Es tersebut datang mengunjunginya dan mengatakan, "Loh, jadi kalian pindah ke sini?" Nah, setelah itu mereka terkejut dengan kedatangan Pak Kadus itu. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Kadus itu langsung pergi. Saat menempati tempat yang baru, akhirnya mereka tidak pernah lagi mengalami kejadian-kejadian mistis. Dan pada akhirnya kampus mereka pun memblacklist dusun tempat mereka menginap sebelumnya. Nah, itulah tadi sebuah kisah yang berasal dari Pulau Lombok. Menurut kalian, apakah cukup seram? Ya, tentu saja seram juga. Terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan bosan-bosan menonton video saya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.